tanpa rokok atau KTR di sekolah. Oke, sebelum dimulai nih, mungkin saya minta, apakah bagaimana sikap teman-teman kira-kira terkait dengan merokok, gitu. Baik itu yang merokoknya langsung ataupun yang menggunakan vape. Mungkin ada pendapat, silakan. Mbak Mutiara, silakan Mbak Mutiara. Bisa memberikan pendapatnya? Mbak Mutiara? Oh Iya, ya, oke, Ibu. silakan. Gimana kira-kira pendapatnya tentang merokok? Kalau menurut saya, merokok itu eh, seharusnya ya tiap tempat-tempat itu ada ruang sendiri untuk orang yang merokok gitu, Bu. Jadi kalau merokok itu ada tempatnya, jadi nggak di tempat bebas di misalnya kayak di jalanan gitu. Soalnya asapnya itu bakal mempengaruhi orang-orang yang tidak merokok gitu. Jadinya kayak kita tuh orang-orang yang tidak merokok menjadi perokok pasif gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutiara, luar biasa ya. Ya, Ibu, Oke, sama-sama. ada lagi pendapat lain? Mas Irzan mungkin? Silakan Mas Irzan. Oke, nggak apa-apa, kita jujurli saja, jujurlah, gitu ya. Jujurlah, jujurli, gitu. Silakan. Kayak menasihatin Bu orang-orang yang merokok gitu Bu, apalagi yang di sampingnya ngerokok. Itu kan juga kan banyak tuh kayak edaran-edaran dilarang tidak boleh merokok. Banyak juga Bu penyakit-penyakit yang merokok itu gampang banget kayak bikin kanker paru-paru Bu. Apalagi yang tidak merokok itu sampingnya bisa ngerokok, kena rokok pasif juga Bu. Oke, merokok pasif ya. Ya, Dan ya oke. Tapi kalau untuk merokoknya sendiri gimana menurut Mas Irzan? Oke-oke aja atau sebaiknya tidak? Gimana kira-kira menurut Mas Irzan? mungkin bagi yang merokok itu mungkin dirinya ya merasa itu kan merokok itu kan jatuhnya kayak ngisep duit gitu Bu, buang-buang duit. Oke. Kalau Mas Irzan sendiri gimana? Merokok nggak? Saya Nggak ngerokok Bu. apa-apa, ngerokok ya. Oke. Jadi Mas Irzan mengakui kalau sebenarnya ini buang-buang duit gitu ya. Ya, Oke. Bu. Tapi ada sisi positifnya nggak kira-kira yang dirasakan? Artinya kenyamanan atau seperti apa gitu? Mungkin ya sisi positifnya kayak saya kan merokok itu ya sehari jarang-jarang sih Bu. Kayak 3 batang, 4 batang atau 2 batang Bu. Itu pun juga kalau lagi mood ngerokok atau enggak Bu. Oh gitu ya. Oke. Tapi yang dirasakan apa Mas? Lebih pada apa? Relax atau bagaimana? Kayak relax gitu sih Bu, buat ngilangin stres. Apalagi kalau sambil ngopi Bu. Oke. Sambil di warung kopi gitu ya. Padahal warung kopinya AC kedai kopinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Irzan. Oke, silakan. Mungkin ada pendapat lain. Siapa nih? Mbak Disma, silakan Mbak Disma. Terkait dengan merokok. Mungkin selain nggak baik, mungkin selain buang-buang duit, mungkin itu nggak baik ya Bu bagi kesehatan. Terus juga kalau orang yang merokok di jalanan itu selain asapnya itu mungkin abunya ya Bu kalau lagi berkendara sambil ngerokok itu abunya mungkin bisa terkena pengendara lain. Jadi kan menyebabkan matanya sakit gitu-gitu Bu. Mungkin seperti itu aja Bu. Oke, good Mbak Desma ya. Ini pengalaman, berikut juga pengalaman dengan saya ya. Jadi kayak semacam apa ya? Ya, bukan cuma asap tapi juga apa itu istilahnya ya? Yang buangannya itu ya, sisanya itu tanpa entah sengaja atau tidak mungkin tidak sengaja akhirnya terbang dan itu ya kalau kena mata orang yang ada di belakangnya itu menyakitkan atau orang di sampingnya betul. Jadi disinilah sebenarnya bentuk kerugian yang dirasakan juga oleh orang yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Silakan mungkin Mas Gali, ada pendapat Mas Gali terkait merokok? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada apa nih? Enggak ada rokoknya atau enggak ada pendapat? Oke. Enggak apa-apa Mas Gali, kira-kira gimana?
nggak apa-apa, ini kita coba ungkapkan pendapat kita gitu ya, yang Mas Gali rasakan misalnya atau teman-teman lain dengan merokok tuh gimana? Mungkin saya izin ya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Tri. Mungkin saya izin untuk memberikan sedikit pendapat. Jadi kan mengenai rokok, seperti yang kita tahu, kayak misalkan di pinggir jalan pun rokok tuh pasti banyak. Cuma sekarang tuh sebenarnya yang lagi marak itu ketika wanita itu bisa ngerokok depan umum secara blak-blakan langsung gitu sih, Bu. Sekarang lagi banyak juga. Terus saya sempat nanya sama perempuan ini mungkin pendapat mereka tentang rokok sendiri itu sebenarnya kenapa seorang wanita memutuskan untuk memilih untuk rokok. Dan sebagian banyak orang itu bilang kalau dia bisa tenang karena rokok dibandingkan orang lain untuk bercerita. Gitu sih Bu. Di balik negatif-negatifnya rokok, orang kan pasti kan nilainya kan banyak rokok tuh mempengaruhi kenegatifan, banyak negatif dari penyakit-penyakit. Tapi kalau bagi perokok sendiri, ketika ditanya, sebenarnya takut nggak sih kena kanker paru-paru atau apa gitu dari penyakit rokok tersendiri tuh, pasti mereka akan jawab, saya lebih takut, saya gila karena nggak ngerokok ketimbang saya sakit karena paru-paru. Gitu sih Bu, saya kalau misalkan lihat di pinggir jalan sendiri. Tapi kalau pendapat saya sendiri sebenarnya rokok tuh negatif iya, karena mungkin dari bahan-bahan rokoknya sendiri. Tapi secara nggak langsung kalau misalkan saya lihat dari orang-orang yang merokok, kebanyakan orang yang merokok itu kayak mungkin dia ngontrol emosinya dari rokok sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan untuk bareng sama sosialisasi gitu ya Bu ya, itu mungkin kayak lebih nyambung ketika sama rokok gitu sih Bu. Oke, good. Makasih Mbak Tri. Iya Jadi Bu. mungkin Mbak Tri menyikapi juga ya, artinya yang tren yang saat ini terjadi. Kalau perempuan merokok itu sekarang seolah-olah jadi tren ya. Jadi bukan hal yang tabu lagi gitu ya, ketika mereka merokok di fasilitas umum gitu ya, atau dilihat sama orang lain, ya udah, inilah gue gitu ya, inilah saya gitu. Dan mungkin itu bentuk kenyamanan salah satunya. Ya, oke, baik. Kaitannya dengan alasan merokok, betul yang tadi kalau Mbak Tri sampaikan bahwa ya lebih nyambung, lebih ngerasa pede pada saat sosialisasi gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya juga antara pede dengan merokok gitu ya. Karena membangun pede itu bukan dari rokok sebenarnya, tapi eksistensi bahwa diakui perilaku yang saat ini dilakukan itu, ya inilah yang saat ini terjadi. Yang saat ini mendapat suatu pengakuan seolah-olah bahwa itu adalah hal yang hebat gitu ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya saya nggak mempermasalahkan masalah mencari identitas, tapi lebih pada kesehatan sebenarnya, yang sudah jelas kerugiannya. Karena masalah identitas itu tergantung setiap orang, gitu ya. Ada yang dia memang memerlukan eksistensi dalam ketika dia sedang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bentuknya adalah ya udah pada saat sosialisasi ya gue coba ngikutin pergaulan yang ada. Kalau emang lagi ngerokok ya ikut ngerokok, tapi kalau lagi sendiri enggak kok, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu lebih pada sikap sebenarnya. Tapi kalau berkaitan dengan kesehatan, jelas sebenarnya teman-teman pasti tahu banyak kerugiannya gitu ya sebenarnya. Tapi terkadang kita denial. Nah, hal inilah yang sebenarnya perlu disikapi oleh kita semua. Apakah memang sikap kita ini sudah tepat atau memang lebih dengan alasan bahwa nggak apa-apa, sakitnya kan nggak sekarang gitu ya. Atau ujung-ujungnya sama kok, semua orang juga akan meninggal. Betul. Ya, orang yang nggak merokok pun akan meninggal. Orang yang merokok atau tidak merokok juga akan meninggal, gitu ya. Nah, hanya saja, gitu ya, jangan sampai kemudian ketika kita merokok, dampak gitu ya yang ditimbulkan tidak hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Nah, lalu kenapa kawasan tanpa rokok atau KTR di sekolah ini kemudian perlu digerakkan? Karena berawal dari lingkungan sekolah itulah yang kemungkinan akan terjadi interaksi sehingga seseorang tergoda untuk mencoba. Ya. Apalagi usia sekolah itu kan adalah usia mencari jati diri, bertemu dengan teman. Apalagi di usia SD itu udah mulai tuh percaya dengan temannya. Apalagi usia SMP, gitu ya, ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Ya, belum lagi usia SMA, mencari eksistensi, kumpul dengan cycle
dengan apa namanya, circle-nya misalnya ketemu dengan siapa ya disitulah. Kalau di situ circle-nya merokok ya kemungkinan akan merokok walaupun tidak semuanya gitu ya. Nah, inilah yang jadi sekolah ini merupakan salah satu bentuk fasilitas umum dan tempat di mana ada kerumunan ya, kelompok orang yang sebenarnya mereka sebaya gitu ya dan memiliki tujuan yang sama, tapi ketika diselipi dengan perilaku merokok maka itu sebenarnya bentuk penyimpangan. Nah, kegiatan untuk penerapan kawasan tanpa rokok ini yang pertama yaitu perlu ada dukungan penetapan KTR. Yang kedua, pembentukan Satgas yang tujuannya adalah untuk memantau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Dan yang ketiga yaitu memenuhi 8 indikator penerapan KTR. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini nggak usah dihafalkan gitu ya. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya adalah setiap warga. Jadi nggak cuma siswa, tenang. Nggak cuma pelajar, tapi juga guru, penjaga sekolah, artinya semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Atau mungkin pengunjung, termasuk keluarga kita misalnya. Dan baik itu di lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, atau sederajat di suatu wilayah. Lalu apa bentuk tahapan kegiatannya? Semua kegiatan sama diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan tentu saja perlu ada pembinaan dengan melakukan MONEF. Oke. Nah, bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan? Ya. Di tahap persiapan, Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan jumlah target sasaran sekolah yang harus dicakup dalam 1 tahun menggunakan data jumlah sekolah di kabupaten atau kota yang telah ditetapkan secara bersama oleh pengelola program. Dan yang kedua, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan Permendikbud tentang KTR. Jadi sudah kerjasama, artinya di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional itu juga mereka setuju kawasan tanpa rokok. Kemudian yang ketiga yaitu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membuat usulan pembentukan Satgas, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kepala Dinas Kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya dari pusat sampai dari hulu sampai dengan hilir itu semua sudah menerapkan dan setuju adanya kawasan tanpa rokok. Lalu bagaimana bentuk pemantauannya? Inilah yang sering mendapatkan kendala. Artinya regulasinya oke, tapi implementasinya, tapi bentuk penyimpangannya. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Biasanya Dinas Kesehatan ini akan menetapkan jumlah target sasaran sekolah yang harus dicakup dalam 1 tahun menggunakan data jumlah sekolah. Yang kedua, yaitu pengelola program di kabupaten kota dan juga puskesmas menetapkan ya sasaran sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Dan yang ketiga yaitu mensosialisasikan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok kepada sekolah yang dijadikan target. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini perlu juga kita memperhatikan masukan koreksi dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas melalui dana dekonsentrasi. Yang kedua, melakukan pendampingan dan penilaian penerapan KTR di kabupaten kota. Dan yang ketiga, yaitu mengkoordinir pencatatan dan pelaporan secara berjenjang. Inilah kaitannya dengan tahap pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas, ya, di mana pengelola program Kabupaten Kota bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membuat usulan pembentukan Satgas tingkat Kabupaten Kota melalui Kadinkes kepada Bupati atau Wali Kota. Nah, di sini intinya adalah Satgas itu terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdik itu Dinas Pendidikan. Ada Satpol PP dan ada masyarakat itu sendiri. Biasanya masyarakat ini perlu melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk bisa atau menjadi kepanjangan tangan dalam penyampaian informasi dan edukasi. Selanjutnya pengelola program kabupaten kota dan pengelola program puskesmas melatih guru dan siswa sebagai agen perubahan di sekolah. Jadi agent of change itu perlu, gitu ya. Jadi ada role model yang ditempatkan di
sekolah untuk kemudian memberikan contoh bahwa ya harusnya gitu ya bisa dilakukan yang namanya kawasan tanpa rokok, atau pada jam-jam tertentu dialihkan kegiatan yang meminimalisir adanya peluang bagi peserta didik untuk merokok. Misalnya, kegiatan apa yang perlu diisi? Kegiatan religius, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, atau bahkan kegiatan olahraga. Jadi kita coba alihkan, jangan sampai kemudian ada ruang kosong yang menjadikan peserta didik itu bengong gitu ya. Atau ya ngobrol yang nggak jelas gitu ya. Sampai akhirnya muncul pemicu bahwa yuk kita sambil jajan ke warung gitu ya, minum kopi sambil ngerokok misalnya. Seperti itu. Nah, inilah yang kemudian perlu dialihkan pada kegiatan yang bermanfaat. Adapun tahap pembinaan dan MONEF, tentu saja Dinas Kesehatan Provinsi itu harus melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi secara berkala. Ya, jadi pembinaan dan MONEF itu memang harus secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah MONEF secara berkala juga, ya, dan perlu dilakukan yang namanya pendampingan dan penilaian. Pendampingan terhadap apa? Pendampingan terhadap penerapan KTR, gitu ya. Pendampingan terhadap penerapan KTR. Dan itu harus dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya ada pelaksana. Nah, ini pelaksananya ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, bagian hukum, Kanwil Agama, dan lainnya. Ada Satgas dari sekolah. Unsurnya siapa aja? Ada guru BK, bimbingan konseling ya. Ada security, ada kader murid, yang murid ini sudah dijadikan sebagai agent of change. Ini juga bisa menjadi Satgas sekolah. Sedangkan Satgas Kabupaten Kota adalah Dinas Pendidikan, ya, Dinas Kesehatan. Tapi perlu kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan itu kan nggak rutin datang ke sekolah, ya. Satpol PP juga demikian. Bahkan yang kita khawatirkan adalah Satpol PP yang berada di sekitar sekolah itu ternyata malah memberikan contoh dia kemudian merokok. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya yang terjadi masalah itu adalah kita krisis role model, krisis orang yang patut dicontoh, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah capaian kinerja. Untuk capaian kinerja ada provinsi menentukan jumlah kabupaten kota yang minimal 50% sekolah yang ada di wilayahnya telah menerapkan KTR. Kemudian kabupaten kota menentukan jumlah sekolah di wilayahnya yang telah menerapkan KTR. Jadi berhasil atau tidaknya harapannya adalah minimal 50% sekolah itu menerapkan kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalnya beda dengan di mall, kalau di mall itu kan dia ada area yang memang bebas dari asap rokok gitu ya. Tapi diberikan juga area yang tempat orang bisa merokok seperti itu. Oke. Untuk nominator dan denominatornya bisa dilihat. Selanjutnya adalah program layanan upaya berhenti merokok. Ini hampir sama ya. Hanya saja dalam layanan upaya berhenti merokok ini lebih pendekatannya pada konseling. Kenapa konseling? Karena orang perokok itu butuh diyakinkan bahwa dengan dia berhenti merokok akan banyak hal-hal positif yang muncul pada dirinya. Terlebih berhenti merokok untuk kalangan pelajar. Kalau tadi disampaikan, mungkin ada yang berpendapat, Bu, supaya gampang nyambung, Bu, saat komunikasi, saat gaul dengan orang lain. Emang kalau kita nggak merokok ada penolakan? Nggak juga kan, gitu ya. Artinya tidak berlaku rasis dalam hal ini, yaitu tentang perilaku merokok. Nah, kegiatannya apa saja yang berkaitan dengan upaya berhenti merokok? Ini ada identifikasi klien, ada evaluasi dan motivasi, penentuan pilihan terapi yang akan diberikan, dan penyusunan rencana untuk dilakukan follow up lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa dasar hukumnya. Nah, adapun sasarannya ya jelas, kalau yang kita lakukan adalah upaya berhenti merokok, artinya sasarannya adalah mereka yang memang perokok, gitu ya, yang mereka perokok dan mereka datang ke klinik upaya berhenti merokok.
Bagaimana dengan mekanisme pelaksanaannya? Tetap ini akan bekerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi, ya, termasuk Dinas Pendidikan Dasar. Nah, tapi yang kita harapkan adalah Puskesmas meyakinkan bahwa ada program yang inline, yang sejalan, ya, dengan upaya berhenti merokok. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dinas Kesehatan Provinsi memastikan kegiatan layanan UBM berjalan sesuai standar dan mengkoordinir pencatatan dan pelaporan secara berjenjang. Siapa pelaksananya? Karena ini sifatnya konseling, maka kalau di sekolah biasanya dihandle oleh guru bimbingan dan konseling, guru BK. Ya. Atau mungkin bisa juga guru keagamaan, ya, untuk menguatkan misalnya. Kemudian ada bidan, perawat, dan juga dokter ketika dia berada di fasilitas seperti puskesmas. Kita lanjut ke program deteksi dini kanker. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau kita diskusikan dulu? Ya, jadi deteksi dini kanker adalah kegiatan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim. Jadi masih terkonsentrasi atau berfokus pada dua jenis kanker ini. Untuk kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita usia 30 sampai dengan 50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual yang dilakukan di FKTP. Ya. FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kegiatan ini meliputi sadanis, pemeriksaan payudara klinis, dan IVA test, yaitu pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Bagaimana dengan dasar hukum dan pedomannya? Ini ada PMK-nya, Peraturan Menteri Kesehatan, ada juga KMK, Keputusan Menteri Kesehatan. Nah, kaitannya kanker ini adalah termasuk penyakit tidak menular. Siapa sasarannya? Tadi sudah diinformasikan, yaitu wanita usia subur, usia 30-50 tahun, atau yang pernah berhubungan seksual. Tahapan kegiatannya pasti akan ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada bimbingan moner. Bagaimana dengan tahap persiapan? Tentu saja kita harus menargetkan wanita tadi usia 30-50 atau yang sudah pernah berhubungan seksual. Kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau melakukan deteksi dini kanker. Ini yang perlu di-push gitu ya. Yang ketiga itu menyediakan akses dan BHP, bahan habis pakai yang mendukung pencegahan kanker. Selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Pengelola program Kabupaten Kota dan pengelola program Puskesmas menetapkan target dan sasaran di satu wilayah. Penetapannya menggunakan data wanita usia 30-50 tahun yang pernah berhubungan seksual. Jadi untuk deteksi kanker darah dan kanker serviks itu ada sadanis dan satu lagi adalah IVA test. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siapa pelaksana untuk pengelola program kaitannya dengan deteksi dini, yaitu dokter dan bidan. Ya. Nah, ini kalau kita mau menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara, itu adalah puskesmas yang melaksanakan deteksi dibagi total seluruh puskesmas dikali 100%. Selanjutnya adalah program pengendalian talasemia. Kegiatan deteksi
deteksi dini talasemia adalah gerakan screening pada kelompok risiko talasemia. Ya, ada beberapa pemeriksaannya, ada HB, HT, dan MCV atau hapus darah tepi, gitu ya. Sasarannya adalah setiap warga negara yang merupakan saudara kandung penderita talasemia. Jadi saudara kandungnya. Berbeda dengan penyakit yang lain, untuk talasemia memang perlu dipersiapkan yaitu sistem rujukan berjenjang ya untuk memastikan standar dan indikasi medis. Selanjutnya ada tahap pembinaan dan MONEF. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pencatatan dan laporan ke pusat. Yang kedua, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala ke kabupaten kota dan rumah sakit di wilayah provinsi. Pelaksananya untuk talasemia ini ada dokter, perawat, dan analis teknik laboratorium medik atau ATLM. ATLM, bukan, mohon maaf. Ya. Capaian kinerjanya adalah terselenggaranya screening dan deteksi dini talasemia di puskesmas pada 10 provinsi dengan prevalensi talasemia terbanyak. Selanjutnya ada program deteksi dini dan rujukan kasus katarak. Kegiatan deteksi dini dan rujukan kasus katarak adalah kegiatan pengukuran gangguan tajam penglihatan di UKBM dan EKTP. Kegiatan ini meliputi metode hitung jari, pemeriksaan tumbling di UKBM, dan pemeriksaan gangguan tajam penglihatan di FKTP. Ya, ini untuk kasus katarak. Katarak ini pada mata ya. Nah, sasarannya adalah warga negara usia 40 tahun. Kalau tadi Kalau kemudian sudah samar, nah ini kita khawatir gitu ya. Atau juga bisa juga dengan pemeriksaan tumbling. Ya. Provinsi yaitu persentase kabupaten kota yang paling kurang. Dengan paling kurang 10% puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus katarak. Denominator adalah program layanan kesehatan inklusi disabilitas. Ya. Kegiatannya apa saja? Yaitu advokasi dan sosialisasi. Untuk perlu diketahui juga bahwa layanan kesehatan inklusi disabilitas merupakan pelayanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi jika seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan secara sama. Jadi tidak boleh dibedakan. Layanan kesehatan inklusif disabilitas dilakukan untuk mencapai kesetaraan hak asasi manusia sebagai penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara orang yang tidak disabilitas dengan yang disabilitas. Jadi tidak eksklusif layanan kesehatan harus. Kegiatan ini meliputi yang pertama advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan nakes. Yang kedua, peningkatan kapasitas petugas dan kader. Yang ketiga, pemberdayaan keluarga dan penyandang disabilitas. Yang keempat, pemenuhan standar layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas seperti gedung, sapras, dan petugas serta kader yang terlatih. Ini untuk kegiatannya. Oke, kita lanjut. Sasarannya adalah setiap warga negara penyandang disabilitas yang berkunjung ke FKTP.
Kesmas gitu ya. Ada perbedaan perlakuan pemberian layanan kesehatan baik pada pengunjung yang disabilitas maupun yang tidak. Siapa yang melaksanakan program ini? Yang pertama adalah dokter, tenaga kesehatan, dan juga kader terlatih. Nah, adapun capaian kinerjanya yaitu provinsi, persentase kabupaten kota yang memiliki minimal 10% puskesmas ramah disabilitas. Sedangkan untuk kabupaten kota, persentase puskesmas yang ramah disabilitas ini juga sama ya. Jadi sama-sama minimal 10% ya yang ramah disabilitas. Disabilitas artinya pemberian layanan kesehatan tanpa membedakan status sosialnya. Contoh yang ramah disabilitas salah satunya adalah ada tersedia tangga, kemudian ada juga yang bukan tangga, yang bukan undak-undakan, tapi apa ya istilahnya seperti turunan ataupun tanjakan naik gitu ya. Jadi pada mereka yang mungkin pakai alat bantu atau mungkin alat bantu kursi roda, jadi tetap bisa kursi rodanya itu ke atas gitu ya, naik ke atas atau turun ke bawah ya tanpa harus diangkat ya ataupun yang lainnya. Nah, untuk kabupaten kota, persentase puskesmas yang ramah disabilitas, jumlah puskesmas yang ramah disabilitas dibagi total puskesmas yang ada di wilayah tersebut dikali 100%. Selanjutnya untuk nominator dan juga ada denominator ya, yang memiliki 10% puskesmas yang ramah disabilitas. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program, waktu pelaksanaan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Nah, tujuan monitoring ini adalah untuk menyediakan umpan balik dan indikasi awal tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan, pencapaian kerja dari waktu-waktu. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila MONEF dilakukan dengan baik dan bermanfaat, pastinya ya, pelaksanaan kegiatan akan tetap berada pada jalurnya, pada koridornya. Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Nah, bedanya monitoring itu upaya yang dilakukan secara rutin, sedangkan evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. Ya, tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. Karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan dari hasil kegiatan monitoring. Jadi kalau monitoring identifikasi kegiatan yang dilakukan secara rutin, ya. Sedangkan evaluasi adalah tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi serta nilai, serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Selanjutnya, evaluasi bertujuan mengetahui apakah program itu telah mencapai sasaran atau tidak. Jadi,
sasarannya tepat atau tidak gitu ya, sesuai nggak dengan apa yang diharapkan. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode atau tahapan, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Bentuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Ditjen P2P, dan Dinas Kesehatan. Nah, indikator yang dipakai dalam pemantauan penyakit menular di daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit bertanggung jawab terhadap surveillance penyakit tidak menular di daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua, tersedianya informasi faktor risiko, angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat PTM. Yang ketiga, yaitu tersedianya data capaian indikator. Keempat, tersedianya data jumlah tenaga dan tenaga terlatih. Ya, ini kaitannya dengan indikator yang dipakai untuk program pengendalian penyakit tidak menular. Jadi, ada unit yang kemudian bertanggung jawab terhadap surveillance PTM. Tersedianya informasi tentang faktor risiko. Jadi ada variabelnya, ada pelaporannya, ada angka kesakitannya, angka kematiannya, angka disabilitasnya. Kemudian tersedianya data capaian indikator. Yang keempat, tersedianya data jumlah tenaga dan tenaga terlatih. Yang kelima, tersedianya jumlah sarana prasarana penunjang dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Yang keenam, yaitu terbentuknya jejaring kerja program pencegahan dan pengendalian PTM. Yang tujuh, tersedianya data jumlah dan sumber dana program termasuk capaian realisasi penggunaannya bila bersumber dari APBN atau APBD. Yang sembilan, adanya kebijakan publik yang mendukung kegiatan pencegahan penyakit tidak menular. Dan ke-10 adalah menurunnya faktor risiko penyebab kejadian penyakit tidak menular. Ini adalah beberapa indikator ya. Jadi menurunnya faktor risiko penyebab, adanya kebijakan publik, ya kebijakan publik seperti tadi kaitannya dengan kawasan tanpa rokok, ya kemudian kawasan ramah lansia dan disabilitas itu merupakan kebijakan publik. Terus tersedianya dana dan anggaran yang tujuannya adalah untuk penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, ini ada beberapa lampiran, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau tadi kan monitoring itu adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi, gitu ya. Nah, sedangkan kalau evaluasi adalah pemanfaatan data hasil monitoring untuk selanjutnya dilakukan apakah perlu perbaikan atau memang terus dipertahankan, ya. Nah, untuk FOMONEF P2PTM, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan Provinsi, ini banyak ya data yang diperlukannya, mulai dari identitas, ya identitas dinas kesehatannya, kemudian ada kondisi provinsinya, ya kondisi provinsinya baik itu dari jumlah kabupaten kota, jumlah rumah sakit yang dilatih atau P2PTM, nama rumah sakit yang dilatih, ya disesuaikan juga nih. Kalau nama rumah sakit yang dilatih, berarti berapa yang ikut serta dalam pelatihannya, gitu ya. Kemudian kalau puskesmas, total puskesmas berapa, maka puskesmas yang sudah mendapat pelatihan P2PTM itu juga berapa jumlahnya. Kemudian ada jumlah posbindu, ya. Posbindu aktif itu totalnya ada berapa. Aktif ini berarti aktif melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan di posbindu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selanjutnya adalah data institusi yang sudah diintervensi program P2PTM. Ini ada keberadaan jumlah dokter spesialis, ada penyakit dalam, anak, paru, opjin, THT, mata, rehab medik. Ada kemudian yang sudah mendapatkan pelatihan juga, ada penyakit dalam, anak, paru, opjin, THT, mata, dan rehab medik. Ya, jadi ketenagaan di tingkat provinsi juga sudah harus bisa diidentifikasi. Berapa dari total yang ada, kemudian berapa orang yang sudah mendapatkan pelatihan P2PTM. Siapa saja dokternya, spesialisnya, ada penyakit dalam, anak, paru, opjin, THT, mata, dan rehab medik. Rehab medik kaitannya dengan disabilitas. Ya. Begitu pula jumlah dokter umum yang sudah pernah mengikuti pelatihan P2PTM, jumlah perawat yang sudah pernah mengikuti pelatihan P2PTM, dan bidan yang sudah pernah mengikuti pelatihan P2PTM. Selanjutnya adalah manajemen PTM. Nah, untuk manajemen PTM, apa saja hal-hal yang perlu ditelaah? Ya, ada SK, ada SPT pengelola PTM, apakah Dinas Kesehatan Provinsi, ya, pertemuan rutin, apakah sudah ada perdanya, apakah sudah ada klinik berhenti merokok, apakah supervisi telah dilaksanakan, dan apakah ada anggaran khusus untuk P2PTM. Bagaimana dengan kegiatan pengendalian PTM? Sini ada pelatihan P2PTM, ada jejaring kerja P2PTM, ada kegiatan dengan sektor lain terkait, dan kegiatan dengan program lain terkait. Nah, untuk pengendalian PTM sebenarnya kita tidak hanya bertumpu pada instansi atau institusi pemerintah, tapi juga perlu melibatkan swasta. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan CSR. Ya, untuk CSR ini ada istilahnya adalah corporate social responsibility. Jadi ada tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diberikan sebagai bentuk kontribusi terhadap kondisi atau masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada pemanfaatan dana bagi hasil cukai, ya, bagi hasil cukai dan hasil tembakau, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya ada juga yaitu kegiatan P2PTM. Ya, kegiatan P2PTM. Kegiatannya apa saja? Ada TOT, ada deteksi dini faktor risiko. Ya, ini juga merupakan bentuk kegiatan TOT yang bisa dilakukan untuk penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, selanjutnya tidak hanya di rumah sakit ya, bahkan walaupun selain di rumah sakit atau di Posbindu juga ada di tingkat puskesmas gitu ya. Di tingkat puskesmas itu ada tingkat puskesmas di wilayah provinsi, ya, layanan PTM. Nah, nanti di sini diidentifikasi kabupatennya apa, ada berapa puskesmas, nama puskesmasnya apa saja, kemudian apa saja sarana prasarana yang ada dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini nanti perlu dipertimbangkan apakah sudah atau belum nih, ya, bahwa sarana prasarananya itu ramah terhadap penyandang disabilitas. Terutama sarana prasarana yang ada di puskesmas. Bentar. Nah, selanjutnya adalah kondisi alat kesehatan P2PTM. Ya, apa saja alat kesehatannya? Macam-macam ya. Kaitannya dengan mungkin tabung oksigen,
ada peak flow meter, ada ultrasound bone densitometer ya, ada spirometer, nebulizer, urine test. Nah, ini semua perlu diidentifikasi, perlu didata untuk memastikan bahwa alat-alat ini tersedia, layak pakai, layak fungsi ya untuk melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, banyak sini, ada alat ukur lingkar perut, alat ukur tinggi badan, timbangan berat badan, ya, ada panel metabolik, ya, ada otoskop, optalmoskop, ya, ini semua bisa digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular. Nah, kalau ini form untuk Pospindu di wilayah provinsi, ada kabupaten kota, jumlah Pospindu, dan keterangan tipe Pospindunya. Apakah termasuk Pospindu dasar atau utama? Ya, berapa jumlah Pospindunya? Ya, ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya ada pelayanan terpadu atau PANDU di wilayah provinsi. Nah, ini untuk jumlah pelayanan terpadu, ya, puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu itu apa saja nama puskesmasnya, ya, kemudian jumlah bentuk pelayanan terpadunya itu apa saja, itu dituliskan, ada berapa jumlahnya untuk satu puskesmas, kemudian itu puskesmas tersebut berada di wilayah kerja kabupaten kota apa, ya. Nah, ini selanjutnya juga perlu dilakukan pendataan, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau didiskusikan mungkin? Ini terlihat ya? Formnya terlihat nggak? Terlihat. Oke. Jadi ada form monitoring dan evaluasi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular atau P2PTM. Nah, ini untuk di level atau di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Datanya cukup banyak yang perlu dilihat, baik itu tanggal, nama kabupaten kotanya, alamat kabupaten kota, nomor telepon provinsi, ya. Ini semua masuk di dalam formulir MONEF. Termasuk dengan kebijakan, aturan, atau regulasi tentang pengendalian PTM yang dimiliki. Ya. Perda kawasan tanpa rokok. Ini juga ada atau tidak nih, nanti di-assess, gitu ya. Dilakukan assessment. Kalau ada, checklist ada. Kalau memang ada, maka sebutkan keputusan nomor berapa, tanggal berapa, dan tentang apa, termasuk dengan bidang atau siapa yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya perda kawasan tanpa rokok ini. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur penanggung jawab atau pemegang program P2PTM. Pelayanan puskesmas PTM, anggaran khusus, dan SK penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan. Ya, untuk kasus kaitannya dengan gangguan mata ataupun termasuk gangguan pendengaran. Kalau mata tadi kan kaitannya dengan katarak gitu ya. Dan gangguan pendengaran berarti kaitannya dengan ketulian. Jadi harapannya adalah kalau ketulian berarti jauh dari bising ya. Sedangkan penglihatan terutama untuk kasus-kasus seperti katarak tadi. Bagaimana dengan kegiatan pengendalian PTM? Kegiatannya bisa dilakukan dengan pelatihan, ya, atau bisa juga dengan membuat jejaring kerja. Ya, jejaring kerjanya dengan sektor lain yang terkait atau kegiatan dengan program lain terkait. Jadi bisa sektor lain terkait, bisa juga dengan program lain terkait.
Selanjutnya ada kegiatan P2PTM, jenis kegiatan P2PTM itu termasuk deteksi dini faktor risiko PPOK, deteksi dini faktor risiko penyakit jantung, penyakit dalam, dan deteksi dini faktor risiko untuk DM, diabetes mellitus. Ini merupakan kegiatan P2PTM yang rutin dilakukan. Selain itu juga ada deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan layanan puskesmas. Ada ramah disabilitas atau tidak, kemudian puskesmas ya di suatu wilayah kabupaten kota, apakah dia memiliki posbindu atau tidak, yang seharusnya memang setiap puskesmas itu akan menyelenggarakan posbindu. Nah, selanjutnya adalah melakukan assessment atau identifikasi borang untuk alat kesehatan. Ya, baik itu tensimeter, alat ukur, tinggi badan berat badan, media KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi penyakit tidak menular, ini juga harus dilakukan. Nah, untuk alat periksa glukosa darah itu ada GlakoCheck, acute trend, ada AccuCheck, ada BetaCheck. Kemudian ada juga alat periksa lemak darah, ya. Oke. Selanjutnya, ini beberapa alat yang digunakan untuk melakukan deteksi dini, ya, ataupun screening untuk penyakit tidak menular. Ada IFAD kit, ada pemeriksaan kit oftalmologi di komunitas, ya. Selanjutnya adalah POM Monef, pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat puskesmas. Ini ada banyak ya. Jadi datanya kalau tadi kabupaten kota, sedangkan yang ini adalah puskesmas. Untuk puskesmas. Untuk SDM, ketersediaan SDM puskesmas untuk menangani PTM. Ada jenis SDM, jumlah pelatihan yang sudah atau belum, serta jenis pelatihan. Jadi dokter-dokter, ya, perawat, lembaga lain, surveillance atau epidemiolog kesehatan, ini juga perlu mendapatkan pelatihan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Sumber daya pendukungnya banyak, ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, spesialis anak, mata, THT, dan rehab medik. Ini hampir sama ya, teman-teman ya. Alatnya juga sama. Bahan habis pakainya sama, ada gula darah, amfetamin, ya. Atau misalnya kalau kita mau periksa gula darah ada sticknya, ya. Itu juga bahan habis pakai. Kemudian kalau di puskesmas itu biasanya menggunakan alat atau sarana penyuluhan, media, komunikasi, dan informasi. Ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ada juga poster, ada lembar balik, ada flash chart.
Ada atlas, ada banner, leaflet, film atau video, pedoman atau juknis, ya, baik itu juknis Posbindu, dan juga keterangan sarana prasarana puskesmas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Adapun pengendalian faktor risiko PTM, ketersediaan konsultasi bagi pasien dan keluarganya, komunikasi informasi edukasi PTM. Misalnya untuk komunikasi informasi edukasi kita pilih topiknya. Misalnya berkaitan dengan merokok, berarti upaya berhenti merokok. Ada juga berkaitan dengan gizi, yaitu gizi sehat dan seimbang. Menghindari mengkonsumsi alkohol, melakukan aktivitas fisik, penanganan mandiri diabetes, dan juga luka yang ditimbulkan akibat diabetes. Kemudian ada pemberian insulin dan faktor risiko kanker payudara dan leher rahim serta cara mendeteksinya. Ya, tadi kalau untuk CA payudara yaitu dengan Sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Kemudian kalau untuk kanker leher rahim yaitu dengan IVA-tes. Adapun keberadaan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja puskesmas, ya, ini ada di tempat-tempat umum, ada di tempat kerja, dan ada di sekolah. Selanjutnya ada pengobatan PTM. Kebijakan atau regulasi pemberian obat untuk PTM minimal 2 minggu atau lebih. Nah, itu ada nggak kebijakannya? Kalau ada, maka ditulis ada. Ya. Bahkan sampai ditulis nomor kebijakannya, regulasinya. Nah, ini ada beberapa jenis ketersediaan obat yang memang harus ada di puskesmas untuk penyakit DM, penyakit asma, PPOK, hipertensi, angina pektoris, gagal jantung, indera, antihiperlipid, kanker. Ya, ini semua perlu. Ya, jadi untuk penyakit apa obatnya, dan sediaan dosisnya yang tersedia itu apa. Ya. Nah, untuk pemanfaatan layanan P2 PTM, yaitu total kunjungan puskesmas, total kunjungan PTM, jumlah penyuluhan PTM, jumlah rujukan balik. Nah, ini harus tercatat secara valid ya, secara benar. Kegiatan PTM di puskesmas juga itu sudah harus teridentifikasi. Ada mulai dari penyuluhan, kemudian deteksi dini, pelatihan, ini kemudian bisa di-list ya, bisa didokumentasikan berapa kali dalam setahun. Jumlah posbindu PTM di wilayah puskesmas, totalnya ada berapa posbindu, baik itu posbindu PTM dasar maupun posbindu PTM utama. Ini selanjutnya adalah lampiran yang keempat, rekapitulasi kasus penyakit tidak menular. Rekapitulasi itu berarti jumlah, teman-teman. Ya, dan di sini adalah ICD-10. ICD-10 itu adalah International Code Diagnosis, ya. Dan ICD-10 ini berlaku secara global, internasional, ya. Jadi kalau kasus hipertensi, ICD-10-nya adalah I10. Kasus kencing manis atau diabetes mellitus itu adalah E10 sampai dengan E11. Ya. Selanjutnya ada pemanfaatan dana BOK. Ini apakah kemudian alokasi dananya untuk, ini BOK tuh biaya operasional kegiatan, apakah dananya itu digunakan untuk kegiatan posbindu atau tidak? Ya, dan bentuk kegiatan lainnya. Lalu siapa yang melaksanakan kegiatannya? Nah, yang di sini adalah KTR. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk yang KTR. Ya, di sini salah satu pertanyaannya adalah apakah sekolah pernah menerima sponsor beasiswa dari industri rokok? Ya, ya atau tidak? Ini juga kalau dia pernah mendapatkan beasiswa, nah ini perlu dipertanyakan komitmennya bahwa mendukung program kawasan tanpa rokok. Kemudian apakah ada warung atau kantin misalnya yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah? Ini juga perlu ditanyakan. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ini adalah petunjuk untuk pengisian
masing-masing variabelnya. Oke. Ini merupakan formulir gitu ya untuk formulir untuk dilakukan observasi ya. Apakah ada orang yang merokok di dalam gedung atau di luar gedung atau di angkutan umum gitu ya. Pokoknya di fasilitas-fasilitas umum. Apakah ada sarana ruang terbuka ya yang diperuntukkan untuk mereka yang merokok ya atau memang semuanya sarana ruang tertutup. Kemudian ada juga observasi tambahan ya. Observasi tambahan tuh biasanya regulasi pendukung gitu ya. Terus pertanyaan tentang penanggung jawab pengelola gedung terkait dengan peraturan. Oke. Nah, ini ada formulir SIPTM offline ya. Ini ada tanggal, nama pasien ya, nama penderita ya. Siapa yang diperiksa, identitas peserta yang memang mengikuti surveillance untuk penyakit tidak menular. Oke, ini ada formulir laporan gangguan penglihatan dan pendengaran. Ya, kalau pendengaran dan penglihatan ya berarti kaitan dengan mata dan juga telinga. Diperiksa gitu ya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Kemudian ada pencatatan rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Kita lihat di sini untuk keluarga penyandang disabilitas. Bisa teman-teman lihat bersama ya. Apakah ada anggota yang mengalami gangguan penglihatan? Ya. Kemudian anggota keluarga terutama ya. Kemudian jadi orang yang disabilitasnya tetap perlu dicatat nih di sini. Apa nanti siapa nama kepala keluarganya, berapa jumlah anggota keluarganya, ya. Kemudian siapa saja mengalami gangguan disabilitas atau yang mengalami atau sebagai penyandang disabilitas. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang pertanyaan untuk penyandang disabilitasnya. Ya, untuk yang disabilitas ini nanti dilihat ke apa namanya kemandiriannya. Ya. Nah, selanjutnya ada RBM, format pencatatan dan pelaporan RBM Puskesmas. Ini petunjuk pengisiannya nanti bisa dilihat. Nah, ini untuk formulir pelaporan untuk kasus untuk deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Oke. Sepertinya cukup ya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk beberapa formulirnya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah sudah cukup, teman-teman semua? Oke, mudah-mudahan cukup ya. Jadi, untuk kali ini bicara tentang petunjuk teknis untuk penyakit tidak menular, kita cukup. Nanti kita berlanjut per penyakit yang akan kita bahas. Ya. Kalau tadi kaitannya dengan program prioritas pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mari, pamit ya.